Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillahirabbil Alamin. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini dipimpin salah satu, siapa yang mau? Penduduk dasar, teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dan berikan pelajaran dan mudah dalam belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Siapa? Fadil. Fadil. Terus mana? Mana? Astagfirullah. Hah? Tanpa keterangan. Terus? Asalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terus jadi kalian ada yang tahu nggak kenapa saya pilih surat Al-Isra sebagai kebiasaan? Kenapa? Nah, karena di ayat ke-6 surat Al-Isra itu dijelaskan dalam satu kesulitan itu ada kemudahan. Seperti kalian belajar itu sulit terdahulu kemudian bersenang-senang kemudian nanti hasilnya itu memuaskan kemudahan. Terus untuk kemarin kalian kan sudah belajar apa? Masih ingat nggak? Koya-koya, iya, sama, takabur sama dasar. Terus koya-koya itu apa? Terus perbedaannya dia sama sum'ah. Dia lebih didapatkan. Dia lebih memperlihatkan. Kalau sum'ah menceritakan. Manusia itu perlu adanya pedoman hidup, yaitu Al-Quran, hadis, sama ijtihad. Tujuannya agar kita apa? Mencari kebahagiaan di dunia maupun kan tadi sudah takdirin ya. Itu ada tujuan pembelajaran hari ini terkait sumber hukum Islam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi makna Al-Quran, hadis, ijtihad, dan dia sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang terakhir ada peserta didik dapat menganalisis kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran, hadis, sama ijtihad itu sebagai pedoman untuk hidup kita. Semisal kalau kita tidak punya arah tujuan, hidup kita bakal akan tersesat, sama seperti gambar yang satunya. Kemudian ada gambar yang kedua. Terus apa? Hah? Menjualkan dengan terus. Ada lagi tidak? Gambar apa? Gambarnya. Di situ kan ada gambarnya dukun. Seseorang yang tidak mempunyai pedoman hidup, yang kaitannya tidak punya pedoman Al-Quran, hadis, sama ijtihad, itu akan terpropaganda dengan hal-hal yang membuat mereka itu sesat. Kayak itu, dia melakukan segala sesuatu sehingga sekiranya itu membuat dia bahagia. Sama seperti ateis. Ateisnya tidak percaya adanya kejelasan Tuhan. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa sesuatu sing baru itu mesti ada petunjuknya, kayak mesin cuci, terus HP, terus kalian mungkin membeli motor, terus kan ada petunjuknya untuk servis itu. Sama seperti manusia juga ada petunjuknya. Bagaimana kalau kita menjalani kehidupan ini agar tujuannya itu sampai kepada
di akhirat nanti. Gimana tuh caranya kita? Kan nggak mungkin waktu di dunia ini hanya cuma anggur tiduran saja. Jadi kita itu harus ada yang namanya aturan atau pedoman. Di negara saja ada undang-undang, tujuannya itu juga sama. Kan nggak mungkin suatu pemerintahan itu apa ya namanya, tidak adanya kebijakan. Nah, kebijakan inilah tujuannya untuk membantu bagaimana pemerintahan ini dapat terlaksana. Sama juga seperti pedoman hidup Al-Quran, hadis dan ijtihad. Di sini tujuannya itu agar jadi pedoman hidup, agar manusia itu terarah dalam tujuannya. Terus lanjut. Tersundung kepada hadis dalam mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terkandung dalam hukum iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah. Di sini saya kasih contohnya bayan tafsir saja ya, sebenarnya untuk memperjelas. Misal di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah ayat 43, di situ dijelaskan akimi sholat. Itu di situ hanya menjelaskan disuruh untuk sholat. Kemudian hadis di sini fungsinya sebagai memperjelaskan, yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi di dalam Al-Quran tadi, yang Al-Baqarah tadi, itu hanya disuruh untuk sholat. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat Rasulullah itu sholat. Bagaimana cara beliau untuk sholat, bagaimana cara beliau berwudu. Kemudian yang terus untuk pelajaran hari ini aku mau kalian buat kelompok mengerjakan LKPD. Ya, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Terus apa ya, buat blog-blog. Terus aku mau ini kan ada 30 itu ada 7 orang. 6 ya. Setiap kelompok 6 orang. Tidak apa-apa kan? Nah, kalian bentuk dulu kelompoknya. Menit ya. Dan nanti kalian mengerjakan ini tak kasih waktu 30 menit. Nah, kan ini ada 5 soal, nanti biar cepat selesai itu kalian bagi dulu. Terus saya kasih waktu 30 menit sampai jam sampai jam 10.30. Terus nanti kalian tiap kelompok presentasi 10 menit lagi ya, biarkan ya, jangan semua ya. Saya Jovan Karmadika mewakili kelompok ini akan mempresentasikan pengalaman di lingkungan industri. Pak Mahfud ya. Kami mengambil dilarang pacaran, dilarang membuat atau menyebarkan foto atau video yang berpornografi, dan dilarang melakukan seks bebas.
Dalam sumber Islam ada pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Aturan tersebut relevan masa kini karena peraturan tersebut dibuat untuk mencegah siswa terjerumus untuk melakukan perbuatan yang seperti itu, yang juga yang termasuk perbuatan zina dalam syariat Islam. Betul. Dan terima kasih Pak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Modal terkait zina masuk ada yang mau tanyakan. Apalagi yang tadi seks bebas. Seks bebas. Kenapa pacaran itu tidak ada masalah? Oke, kenapa dia? Anissa Mika. Oke, kamu bertanya kenapa pacaran dilarang oleh agama? Pacaran itu dilarang karena mendekati zina. Kalau kita pacaran kita berpelukan. Oke, zina juga enggak masuk pada juga. Kita mesti itu yang gimana ya? Inappropriate itu juga. Pokoknya pada itu mendekati kita pada perbuatan zina. Zina itu bedanya dia. Zina itu masuk ke mata. Jadi tidak hanya pedang dan sarung. Ada pertanyaan lain ya? Juga kalau lagi tidak anak cowok kita itu maka reproduksinya itu ada yang kurang bawah itu kurang kecil, kurang kuat, kurang siap. Dari kelompok ini udah tidak berapa pertanyaan? 3. Itu Sekian presentasi dari saya. ayo fokus, ayo fokus, ayo fokus. Ayo fokus, ayo fokus, ayo fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya bisa. Oke, gimana ya? Sekarang itu zina itu sudah dianggap seperti biasa. Padahal zina itu bermacam-macam, bukan hanya zina itu saja, tapi zina mata juga, zina tangan, zina pikiran itu juga ada. Terus relevansinya sama kesehatan apa? Semisal kalian berpacaran, terus kalian Iya kecaranya ganti ganti uangnya.
Pilih, apa tayangannya nilai? Mie, pakai kok mie. Mie, berkokok mie. Mbak mau termnya apa Mbak? 93 Oke. Berapa Mbak? 93 Ya ya. Terus kan, sampai kisi 2 belum masuk. Dulu Mbak, naik dulu. Ini kan masih lagi. Apa ya, apa? Kalau kan dulu, berapa? Mbak, lagi. Oh. Nanti nama nih. Ayo kita tutup saja, terus kalian lanjutkan itu. Kalau kita lanjutin terus kalian gak dapat istirahat. Aku saya mau bertanya, belajar ini gimana? Terus aku terima kasih ya gue hari ini karena masih bantu tugas di kampus. Terus kalian sehat-sehat, tetap belajar, dan tetap semangat. Semoga semua kalian semua sukses. Amin. Sampai cita-cita kalian itu tercapai. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.